Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Tapi ini juga sudah terkonfirmasi sih teman-teman. Gue baca statementnya Marotta ya. Dia bilang kalau kita gagal masuk Liga Champions musim depan, maka semua planning, semua project harus direncanakan ulang. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter kali ini gua mau update berita yang harapannya bisa membuat teman-teman semua, membuat kita semua sejenak melupakan rentetan hasil buruk. Ngomong-ngomong teman-teman, kita ini udah lama banget nggak menang. Terakhir kali menang lawan Lecce tanggal 6 Maret, tepat sebulan yang lalu. Setelah itu kita kalah dari Spezia. Seri lawan Porto, kalah dari Juventus, kalah dari Fiorentina, kemudian seri dari Juventus lagi, dan terakhir kemarin malam kita seri melawan Fiorentina. Aduh, parah banget ya teman-teman, bikin sakit kepala. Masalahnya di pertandingan-pertandingan tersebut, di pertandingan ketika kita kalah maupun seri, itu bukan berarti kita mainnya tanpa peluang ya. Justru kita banyak banget peluangnya, tapi nggak mampu mencetak gol. Ujung-ujungnya seri atau kalah. Ini kalau dilihat-lihat dari statistik expected goal kita, aduh parah banget teman-teman. Waktu lawan Spezia, expected gol kita 3,87 dan kita cuma bisa mencetak 1 gol. Nah, ini ada lagi waktu lawan Fiorentina, expected gol kita 2,75. 0 gol. Kemudian tadi malam waktu lawan Salernitana 2,94 cuma cetak 1 gol. Parah banget. Striker-striker kita membuang banyak peluang. Padahal mereka ini digaji sangat amat mahal. Lukaku gajinya 8 juta per tahun, Zeko 5 juta per tahun, Lautaro Martinez 6 juta per tahun. Begitu juga dengan Korea, digaji mahal-mahal, 1 tahun ini cuma mental down doang. Kalau striker-striker kita kelas Asia Tenggara masih oke lah. Masalahnya striker-striker kita ini kan kelas dunia semua. Striker-striker yang dipanggil oleh timnas masing-masing. Tapi di Inter, aduh, ambiar banget. Ini berarti di 11 pertandingan terakhir kita cuma mencetak 9 gol. Dari 11 pertandingan terakhir cuma cetak 9 gol. Yang mana dari 9 gol ini 5 golnya dicetak di kandang sendiri. Melawan siapa? Melawan Lecce dan Udinese. Dan yang lebih parah lagi, dari 3 gol terakhir kita, 2-nya itu dari penalti. Penalti Lukaku. Sementara 1 golnya nih tadi malam, golnya Gosens. Ya sudahlah ya teman-teman, mau gimana lagi? Mungkin ini adalah takdir kita menjadi Interisti. Hari ini gue mau cerewetin satu berita yang semoga bisa menghibur kita semua ya teman-teman. Ini adalah berita baru tapi lama, yaitu tentang penjualan Inter. Bisa disebut sebagai berita lama karena memang sudah 4 tahun terakhir berita ini sering muncul. Tapi ini bisa juga disebut sebagai berita baru teman-teman, karena nama calon-calon presiden baru kita, calon-calon pengganti Zhang, yang disebutkan di berita kali ini adalah nama-nama yang berbeda. Nama-nama baru semua, tidak seperti berita yang sudah-sudah. Gue langsung bacain aja beritanya, yaitu dari media namanya Sole 24 Ore. Gue nggak tahu nih cara bacanya gimana. Ini adalah koran bisnis di Italia. Isi beritanya seperti ini teman-teman. Investcorp, perusahaan investasi yang tahun lalu hampir saja membeli AC Milan seharga 1,2 triliun, menunjukkan ketertarikannya membeli Inter sejak November tahun lalu. Mereka rencananya akan membentuk konsorsium. Konsorsium itu adalah pembiayaan bersama ya teman-teman. Project bersama, bisa dikatakan project patungan lah antara pengusaha-pengusaha. Jadi si Investcorp ini rencananya ingin mengajak perusahaan-perusahaan lain untuk bersama-sama membeli Inter. Sampai dengan Desember tahun lalu, sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba mempelajari, mengkalkulasi tawaran dari Investcorp ini melalui Goldman Sachs and Rain yang memang ditunjuk secara langsung oleh Zhang untuk mencari pembeli Inter. Tantangan terbesar dari proyek ini adalah biaya yang dipasang oleh Zhang dianggap terlalu tinggi, 1,2 triliun. Di sini dikatakan bahwa Suning sendiri di beberapa bulan terakhir kembali meminjam uang ke Oaktree sebesar 275 juta dengan bunga 12% dan akan mulai dibayar di tahun 2024, berarti tahun depan. Tetapi situasi saat ini adalah ternyata peminjaman uang itu tidak membantu finansial Inter. Kalau Inter tidak mampu membayar, maka pemilik yang barulah yang akan melunasinya, yang akan mengcover utang-utang dari Zhang. Aduh, ada-ada aja. Dijual dengan harga 1,2 triliun plus harus ngelunasin utang, teman-teman. Beberapa investor asal Italia disebut akan bergabung dalam konsorsium. Salah satunya adalah mantan presiden Inter, Pellegrini. Lalu ada juga nama Claudio Del Vecchio, pemilik
pemilik dari Luxottica, kemudian ada Patrizio Bertelli, pemilik Prada, kemudian ada Ernesto Bertarelli, pemilik Biotech, kemudian ada juga nama Remo Ruffini, pemilik Moncler. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah adanya ketertarikan dari perusahaan luar Italia, lebih tepatnya dari perusahaan keuangan Bahrain. Aduh, ini yang paling gua harapkan. Emang kayaknya paling bener pemilik kita dari tanah Arab kali ya. Duitnya nggak berseri, bro. Ya, semoga aja ya teman-teman, kita menemukan pengusaha-pengusaha yang mau patungan. Kayaknya angka 1,2 triliun di masa-masa sekarang ini memang terlalu tinggi kali ya. Karena kan dunia baru selesai pandemi, jadi bisnis juga baru merangkak lagi. Keluar uang 1,2 triliun untuk satu orang pengusaha, wah itu rasanya gede banget. Jadi mendingan patungan aja, nggak apa-apa lah. Kalau perlu kita ikut patungan lah lewat Saweria. Jadi memang kayaknya lebih bijak kalau membeli Inter dengan model bisnis konsorsium. Kita menyebutnya apa nih teman-teman? Jangan konsorsium 303, kita nyebutnya apa? Konsorsium 1908. Wah itu keren banget. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, ada berita dari status perpanjangan kontrak pemain-pemain kita. Sebelumnya kan sudah ada kesepakatan informal secara verbal dengan Hakan, De Vrij, dan Zeko untuk perpanjangan kontrak. Kemudian saat ini juga sedang ada negosiasi yang berjalan positif dengan Bastoni. Tetapi menurut Gazeta, kesemuanya itu adalah dengan asumsi Inter masuk ke Liga Champions musim depan. Di sini dikatakan kalau Inter gagal masuk ke Liga Champions musim depan, semuanya akan dikaji ulang. Artinya belum tentu ada perpanjangan kontrak untuk mereka semua. Aduh. Tapi ini juga sudah terkonfirmasi sih teman-teman. Gue baca statementnya Marotta ya. Dia bilang kalau kita gagal masuk Liga Champions musim depan, maka semua planning, semua project harus direncanakan ulang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya. Kalau menurut teman-teman, kalau pemilik kita ini modelnya konsorsium bagaimana? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.